Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz tudawimu ala qiraatihi fi kulli yaumin wa lailah. Sebagaimana seyogianya kamu memiliki wiridan berupa sholat sunnah yang rutin kamu kerjakan, seyogianya kamu juga memiliki wiridan bacaan Al-Quran yang rutin kamu lakukan setiap hari, minimal dalam sehari 1 juz, sehingga dalam 1 bulan kita bisa khotam. Ini bagi selain ahlul Quran loh. Bagi ahlul Quran, orang-orang yang memang hafal Al-Quran, jangan 1 juz, harus lebih banyak lagi. Kalau bisa seminggu 1 khotaman, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh para salafun salih. Syukur-syukur bisa 3 hari 1 khotaman, sehingga 1 hari 10 juz kita baca Al-Quran. Kenapa kita mesti memiliki wirid bacaan Al-Quran? Dijelaskan oleh Sayyidil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa'alam anna liqira'atil Qur'ani fadlan 'aziman wa atharan fi tanwiril qalbi kabiran. Ketahuilah bahwa membaca Al-Quran itu memiliki keunggulan dan keutamaan yang luar biasa, bahkan memberi pengaruh yang sangat besar terhadap terangnya hati. Jadi siapapun yang ingin memiliki hati yang terang, baca Al-Quran. Semakin Anda sering membaca Al-Quran, maka semakin terang hatinya. Semakin Anda tidak membaca Al-Quran, maka bertambah gelap hatinya. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau menyatakan, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah umatku, kata Nabi, yang paling istimewa, yang paling utama ialah membaca Al-Quran. Ini yang menetapkan Nabi. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan, 1 huruf dari Al-Quran yang kita baca itu bernilai 10 kebaikan. Ternyata di dalam athar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan itu kalau kita membacanya dalam keadaan di luar sholat dan tidak punya wudu, tidak suci. Sahabat Ali mengatakan, man qara al-Quran wa huwa qa'imun fis shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri ketika sholat, maka setiap 1 huruf dari Al-Quran yang dia baca itu bernilai 100 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fis shalah kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah.
Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat dengan duduk sholatnya, maka setiap huruf yang dia baca itu bernilai 50 kebaikan. Di dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa satu huruf itu bukan alif lam mim dihitung satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga alif lam mim itu berarti 3 huruf. Seandainya kita baca dengan berdiri saat sholat, maka alif lam mim itu sudah bernilai 300 kebaikan. Kalau kita sholatnya duduk membaca alif lam mim, maka bernilai 150 kebaikan. Masya Allah. Wa man qara'ahu wa huwa kharijas shalah wa huwa 'ala thahara kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang membaca Al-Qur'an di luar salat dalam keadaan suci, punya wudu, maka setiap huruf yang dia baca bernilai 25 kebaikan. Baru wa man qara'ahu wa huwa 'ala ghairi thaharah kana lahu bi kulli harfin 10 hasanat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an di luar salat dalam keadaan tidak suci, tidak punya wudu, maka setiap huruf yang dia baca bernilai 10 kebaikan. Namun demikian, wa iyyaka ayyakuna hammuka fi tilawatika maksuran 'alal iksari min duna tadabburin wa tarattul. Jangan sampai fokusmu ketika membaca Al-Qur'an itu sebatas memperbanyak bacaan. Dengan mengesampingkan tadabbur dan tartil. Kenapa? Karena tartil itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Perintah Allah langsung. Baca Al-Qur'an dengan tartil. Tadabbur merupakan salah satu tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ayat lain menyebutkan afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Ayat lain menegaskan afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungi Al-Quran ataukah hati mereka tertutup? Bahkan di ayat lain dijelaskan tadabbur itu salah satu tujuan Al-Quran diturunkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati. Maka jangan hanya mengejar kuantitas bacaan, tapi mengabaikan kualitas bacaan. Bagaimana agar bacaan kita berkualitas? Baca dengan tartil. Bagaimana agar bacaan kita berkualitas? Dibarengi dengan tadabbur. Merenungi makna dan kandungan dari apa yang kita baca. Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi
menjelaskan tentang makna membaca Al-Quran dengan membaca yang sesungguhnya. Yatslunahu haqqa tilawati. Kata Imam Ghazali, yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan sesungguhnya membaca ialah terwujudnya sinergitas antara mulut, akal, dan hati. Mulutnya melafalkan, akalnya mencerna, merenungi, menganalisa, hatinya merasakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan dari apa yang dibaca dan direnungkan itu. Baru ini tilawah haqqut tilawah. Jadi kualitas bacaan itu ada dalam tadabbur, ada dalam tafahum. Untuk bisa tadabbur dan tafahum itu salah satu caranya melalui tartil. Kemudian mungkin ada yang bertanya, saya tidak mengerti yang saya baca, sehingga dari mana saya bisa tadabbur? Apakah saya yang tidak bisa mentadabburi Al-Quran ini kemudian lantas boleh mengabaikan tartil? Ketika muncul pertanyaan seperti itu, maka jawabannya la, tidak. Karena tartil itu di samping untuk jalan agar kita bisa tadabbur, juga dibalik membaca Al-Quran dengan tartil, maka ini lebih mencerminkan hormat, takzim, dan menjaga adab kita saat membaca Al-Quran. Jadi walaupun ente tidak ngerti makna yang dibaca, tidak bisa memahami apa yang dibaca, tidak bisa merenungi apa yang dibaca, bukan berarti ente membaca Al-Quran itu tidak dengan tartil. Tetap dengan tartil. Kenapa? Karena di balik tartil itu ada kesan ente menjaga adab dengan Al-Quran. Ada kesan ente memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Dan yang tidak pula boleh diabaikan ketika kita membaca Al-Quran ialah menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Maka ketika engkau membaca Al-Quran, hadirkan dalam hati keagungan dan kebesaran Allah. Bayangkan ketika engkau membaca Al-Quran, engkau membacanya di hadapan Allah. Yang di dalam apa yang kamu baca ada perintahnya. Maka tanyakan pada dirimu, sudahkah kau jalankan apa yang diperintahkan? Di dalam yang kamu baca ada larangannya.
Tanyakan pada dirimu, sudahkah kau tinggalkan larangan-larangannya? Di dalam yang kau baca ada mau'izah dan nasihatnya. Sudahkah kau menjalankan apa yang dinasihatkan oleh Allah melalui Al-Quran? Ada pesan-pesannya. Sudahkah kau melaksanakan pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran? Ketika yang kau baca itu ayat tentang tauhid, ayat tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penuhi hatimu dengan pengagungan kepada Allah. Ketika yang kau baca ayat tentang janji Allah, ancaman Allah, maka penuhi hatimu dengan harapan dan ketakutan. Kalau yang kamu baca ayat itu berisi ancaman Allah, tanamkan ketakutan dalam hati. Kalau yang kamu baca tentang janji Allah, tanamkan rasa cinta dan harapan dalam hatimu. Kalau yang kamu baca itu perintahnya, larangannya, maka kalau kamu sudah bisa menjalankan, bersyukurlah. Tapi ingat, dalam menjalankan itu kamu tidak bisa maksimal. Baik melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Oleh karenanya, di samping kamu bersyukur karena telah menjalankan, sekaligus di saat yang bersamaan kamu harus mengakui keteledoranmu, kesembronoanmu, ketidakmaksimalanmu, sehingga apa? Engkau merasa bersalah. Engkau memohon ampunan dan bertekad untuk lebih semangat lagi, bertekad untuk melakukan peningkatan lagi. Ketahuilah, kata Sayyidil Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa'lam annal Qur'ana huwal bahrul muhit. Al-Quran itu lautan yang tak bertepi. Dari Al-Quran mutiara ilmu, indahnya pemahaman bisa digali. Man futihalahu tariqul fahmi fihi minal mu'minin dama fathuhu wa tamma nuru wa tasa'a ilmu. Siapapun yang mendapatkan anugerah dari Allah, jalan pemahaman terhadap Al-Quran dibukakan untuknya, maka futuh dia akan langgeng, cahaya dia akan sempurna, ilmu dia akan luas. Kalau sudah sampai di titik ini, maka dia tidak akan mengalami rasa bosan dan jenuh membaca Al-Quran siang dan malam. Itulah kenapa kita menemukan Imam Syafi'i setiap hari khatam Al-Quran. Bahkan ketika masuk bulan Ramadan, beliau bukan hanya satu khataman Al-Quran, tapi 2 khataman Al-Quran. Malam 1 khataman Al-Quran, siangnya 1 khataman Al-Quran. Kalau 1 bulan itu kebetulan 30 hari, maka 1 bulan Ramadan beliau menghatamkan 60 khataman Al-Quran. Tidak ada rasa jenuh, tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa capek. Kenapa? Karena sudah sampai pada titik cinta. Apapun ketika dilakukan dengan cinta, maka tidak ada bosan, tidak ada capek. Yang ada adalah happy. Yang ada adalah nikmat. Yang ada adalah bahagia. Ketika seseorang sudah sampai pada titik dibukakan jalan pahala
paham isi Al-Quran, maka dia tidak akan mau menghentikan interaksinya dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, dia bisa mendapatkan mutiara ilmu. Dia bisa memperoleh indahnya pemahaman. Pengetahuannya semakin luas, cahayanya semakin bersinar. Apa mungkin orang yang sudah menemukan kebahagiaan itu kemudian dia berpaling kepada yang lain? Tapi ingat, untuk sampai di titik ini tidak mudah. Harus ada satu proses yang disebut dengan mukabadah. Kangelan. Dipaksa. Berat. Upaya membiasakan. Karena dari membiasakan itu akan menjadi biasa. Bagaimana kita bisa merasakan itu sebagai biasa kalau kita tidak mencoba untuk membiasakan? Tanpa proses membiasakan akan terus terasa berat. Orang bekerja pun seperti itu. Orang yang biasa dimanja tidak pernah bekerja, kemudian disuruh untuk ro'an, bawa aduk, dia akan merasakan ini sesuatu yang berat. Bahkan selesai dari itu dia mungkin kapok. Nanti kalau ada ro'an lagi, saya pergi. Apa capeknya 3 hari nggak hilang. Tapi mereka yang sudah biasa, karena sebelumnya telah membiasakan, enjoy saja. Maka walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Seorang tokoh dari kalangan tabi'in, seperti ditulis oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Thabit ibn Aslam al-Bunani. Beliau tinggal di Basrah, berguru kepada Anas bin Malik selama 40 tahun. Thabit al-Bunani ini setiap hari khatam Al-Quran. Dan setiap hari beliau puasa. Kana yaqra'ul Qur'an fi kulli yaumin wa lailah wa yasumud dahra. Beliau tidak puasa itu hanya ketika hari raya dan hari-hari tasyrik. Selain hari raya dan hari tasyrik, setiap hari beliau selalu puasa. Thabit al-Bunani. Dan beliau paling senang membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran itu dalam keadaan sholat. Beliau menemukan keasyikan, ekstasi di dalam sholatnya ketika membaca Al-Quran. Ngefly. Sampai-sampai beliau punya doa yang aneh. Apa kata beliau? Beliau minta sama Allah, Allahumma in kunta a'toita ahadan as-salata fi qabri fa'atini as-salata fi qabri. Ya Allah, seandainya engkau memberikan anugerah kepada seseorang yang sudah meninggal dunia bisa melaksanakan sholat di dalam kuburannya, berikan anugerah itu kepada aku. Aku ingin
ketika sudah mati di dalam kuburanku tetap bisa sholat. Beliau merasakan kesenangan, kebahagiaan, asyik yang luar biasa karena ketika sholat kesempatan beliau sebanyak-banyaknya baca Al-Quran. Dan subhanallah, wa yuqalu inna hadhihi da'wata ustujibat. Diceritakan doa Thabit Al-Bunani ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ru'iya ba'da mautihi yusalli fi qabri. Setelah beliau wafat, ada seorang wali mimpi berjumpa dengan beliau di dalam kuburannya, beliau sedang sholat. Sepanjang hidup beliau setiap hari khatam Quran, setiap hari khatam Quran, dan keadaan beliau puasa. Apa tidak bosan? Apa tidak jenuh? Tidak. Beliau justru merasakan kenikmatan. Apa sih yang membuat kita lelah? Itu karena kita melakukan itu terpaksa. Ketika kita melakukan apapun karena cinta, ketika kita melakukan sesuatu dan bisa menikmati, tidak ada rasa bosan. Hanya saja, apakah kemudian Sidna Thabit Al-Bunani bisa sampai di titik itu, sampai di level itu begitu saja? Mentang-mentang karena beliau tabi'in, berguru kepada Anas bin Malik 40 tahun loh. Jawabannya lah. Imam Ghazali mencatat pernyataan Thabit Al-Bunani mengenai interaksinya dengan Al-Quran. Buka dalam kitab Ihya Ulumuddin juz awal. Apa kata Thabit Al-Bunani? Kabadtul Quran 20 sanah wa tamatta'tu bihi 20 sanah. Esun le kangelan gula wentah karo Quran, berat berinteraksi dengan Al-Quran, harus memaksakan diri membaca Al-Quran. Dan itu terasa berat, capek, lelah. 20 tahun lamanya. Saya harus melawan nafsu untuk tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Betapapun beratnya, betapapun sulitnya. Baru setelah 20 tahun itu, watamatta'tu bihi 20 sana. 20 tahun kemudian saya baru bisa menikmatinya. Setelah perjuangan 20 tahun baru bisa menikmati. Uang ngapalaken gukapan durung biasa. Angel. Dudu mung angel, wis angel puyeng pisan. Oh iya, sampai jurang-jurang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyah. Waduh, jurang-jurang. Tapi kalau dia sudah membiasakan diri untuk menghafal, sehingga menghafal itu menjadi kebiasaan, jangan ditanya. Dia akan merasakan asyik dengan menghafal itu. Asyik betul. Orang membaca kitab itu berat. Apalagi kalau sudah menemukan yang tidak paham. Tapi bagi mereka yang sudah berinteraksi dengan kitab cukup lama, ada yang hilang dalam hidup ini kalau sehari saja tidak buka kitab. Maka yang harus kalian lakukan, titik
awal kalian dari mana melangkah ialah al-mukabadah wal mujahadah. Harus dipaksa. Sesering mungkin berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan hanya klaim mulut saja kalian mengatakan aku cinta Al-Quran. Aku ingin hidup bersama Al-Quran. Aku ingin mati dalam dekapan Al-Quran. Di WhatsApp beli lock. Ada ulama mengatakan bahwa hubungan kita dengan Al-Quran itu ibarat hubungan kita dengan sahabat. Kullama talatis suhbah, semakin lama hubungan persahabatan, maka semakin akan tersingkap kepada kita rahasia-rahasia yang ada pada dirinya. Mungkinkah orang yang baru kenal itu menyampaikan rahasia dirinya? Apakah mungkin orang yang hanya pernah duduk beberapa menit setelah itu terpisah bisa tahu rahasia orang itu? Maka demikian Al-Quran. Jangan berharap Anda bisa menyingkap rahasia Al-Quran kalau Anda belum lama menjalin interaksi dengan Al-Quran. Tandai wong demen iku sering kelingan, sering nyebut. Bakau wis pol demene malah orang sering maning kelingan baik lan nyebut baik. Iku tandai wong demen. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak menyebutnya. Wa man aktsara dzikra syai'in wa in kana takallufan ahabbah. Barang siapa yang banyak menyebut sesuatu walaupun awalnya terpaksa, maka lama-kelamaan dia akan cinta. Orang Jawa punya peribahasa, witing trisno jalaran songko kulino. Awalnya tidak ada perasaan, tapi karena sering berjumpa, bahkan setiap jumpa senyum yang selalu terlihat. Ketika jumpa selalu tatapan yang berbeda. Maka jalaran soko kulino ini kemudian menumbuhkan cinta. Maka kalau ingin cinta Al-Quran, sering-seringlah membaca Al-Quran walaupun awalnya dipaksa. Bagaimana kita bisa bercinta dengan Al-Quran sampai bisa menyingkap rahasia Al-Quran? Baca saja jarang. Kapan uang jarang maca Quran, nglibet ilate maca salaan baik. Bro, diteni. Saya bisa memastikan santri itu ketika sorogan, kalau tidak lancar dersi kurang. Tapi kapan dersi wis temenan, lancar sorogannya. Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari Syarhil Bukhari, beliau mengatakan,
Alladzi yudawimu ala tilawatil Qur'an yudhallu lisanu wa yashulu alaihi qira'atuh. Orang yang melanggengkan membaca Al-Qur'an itu lidahnya akan lancar. Lidahnya itu akan tunduk. Lidahnya itu akan lanyah. Sehingga mudah baginya membaca Al-Quran. Tapi faidah hajarah sakulat alaihil qira'ah wa syaqqat alaih. Tapi ketika dia meninggalkan Al-Quran, tidak membacanya, maka membaca Al-Quran itu akan menjadi berat dan terasa keluh di lidah. Glibet jari wong Jawa. Lidah ini bro, yang paling sering deres lancar. Mari kita mulai dari titik al-mukabadah wal mujahadah. Akan sampai kemudian hari pada kenikmatan dan kebahagiaan saat berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga sesaat saja, apalagi satu hari, kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran, Masya Allah, hati ini sakit. Sebagaimana sehari kita tidak bertemu dengan orang yang kita cintai, Masya Allah, hidup itu tanpa arti. Hati ini kosong. Kaya-kaya nyawa kiwis tekaning dadang. Munjuk titik maning innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita kan tidak sabar. Pengen gage. Bocah sing senengin deleng TV, bocah sing senenge moregan, bakal dina kemis sikile sabar boleh. Wos kari gila di sikile. Ya lincah. Lah, santri kapan waya arpan liburan, beli sabar. Wis klambi berasi anu wis apa. Oh iya wis, Masya Allah. Nah, kalau bisa kita dengan Al-Quran seperti itu, sehari kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran, Masya Allah, bagaimana itu loh rasanya? Seperti sehari kita tidak berinteraksi. Sudah, kalau cinta itu sudah tertanam, yamtani'us sabr adil mahbub, kesabaran untuk tidak berjumpa dengan yang dicintai itu tidak akan pernah terjadi. Digulati. Dan ini kebahagiaan yang tiada tara. Bukan cuma nikmat membacanya, tapi juga kita menemukan semua yang kita inginkan ada di dalamnya. Kalau semua yang kita cari ada di situ, apakah mungkin kita mencari yang lain? Kalau kebahagiaan itu ada di situ, apakah mungkin kita berpaling pada yang lain? Disinilah Asy-Syaikh Abu Madyan Al-Ghauth, murid dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, guru dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzuli, juga guru dari Syekh Abdus Salam bin Mashish, gurunya Syekh Abu Hasan Asy-Syadzuli, yang menyebarkan tarekat di Maghrib dan di Andalusia.
dan beliau turut serta perang salib. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, beliau adalah salah satu guru spiritualnya. Abu Madyan Al-Ghawth juga dikenal dengan julukan Syaikhus Syuyukh. Bahkan Imam Muhyiddin Ibn Arabi menyebutnya Muallimul Muallimin, maha guru. Abu Madyan Al-Ghawth, beliau mengatakan, la yakunul muridu murid hatta yajida fil Qur'an kullama yurid. Seorang murid belum dikatakan murid yang sesungguhnya sampai dia bisa menemukan semua yang dia inginkan ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Semua yang dia cari ada dalam Al-Quran. Semua yang dia mimpikan, dia cita-citakan, dia harapkan ada dalam Al-Quran. Baru dia murid. Oleh karenanya, khusus bagi para penghafal Al-Quran, 3 kalimat yang harus kalian perhatikan. Pertama, qallilil miqdar. Qallilil miqdar. Sedikitkan kadar hafalan. Jangan mengejar banyak. Qallilil miqdar. Yang kedua, aktsirit tikrar. Perbanyak murojaah, perbanyak mengulang. Bukan memperbanyak hafalan, tapi memperbanyak mengulang hafalan. Yang ketiga, hafiz 'alal istimrar. Lakukan itu dengan kontinu, terus menerus. Kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal. Wa 'alaika bil muhafazati 'ala qira'ati as-suwari wal ayat allati warada al-hathu fi sunnati 'alaiha fi ba'dil awqat. Kemudian jangan lupa perhatikan untuk membaca surat-surat tertentu dan ayat-ayat tertentu yang di dalam hadis Nabi ada dorongan secara khusus untuk membacanya di waktu-waktu tertentu. Sebagaimana membaca surat Alif Lam Mim As-Sajdah setiap malam, ini dilakukan oleh Nabi. Demikian pula surat Tabarok dan surat Waqi'ah, dan akhir surat Al-Baqarah mulai dari Amanar Rasul. Ini dibaca oleh Nabi setiap malam. Khusus untuk malam Senin dan malam Jumat surat Ad-Dukhan ditambah. Dan khusus untuk malam dan siang Jumat surat Al-Kahfi. Kalau memungkinkan, jangan lupa baca pula 7 surat penyelamat. 7 surat penyelamat ini menurut versi Imam As-Sakhawi di dalam kitabnya Ad-Daw'ul Lamia. Yang pertama surat Yasin, yang kedua Ad-Dukhan, yang ketiga Waqi'ah, yang keempat Al-Mulk,
yang kelima Al-Insan, yang keenam Al-Buruj, yang ketujuh Al-Insyirah. Menurut versi ulama lain, 7 surat penyelamat itu ialah Yasin, Ad-Dukhan, Waqi'ah, Al-Hasyr, Al-Mulk, Al-Jin, dan Al-Insan. Ada juga, itu dibaca tiap malam. Itu keutamaannya luar biasa. Dari namanya saja kita sudah taslim 7 surat penyelamat. Ada lagi 7 ayat penyelamat. Ayat pertama, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat kedua, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa 'ala kulli syai'in qadir. Ayat ketiga, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Ayat keempat, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Ayat kelima, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul 'alim. Ayat ke-6, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Ayat terakhir, ayat ke-7, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Kanjeng Nabi dawuh ning sahabat Ali, Ali, seandainya langit ini runtuh dan kamu membaca 7 ayat itu, maka kamulah satu-satunya orang yang selamat. Seandainya seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh makhluk yang ada di bumi ingin mencelakakan kamu, kamu akan diselamatkan oleh Allah kalau kamu membaca 7 ayat tadi. Makanya 7 ayat itu kalau dalam ilmu hikmah itu wajib dijadikan sebagai salah satu bacaan untuk memantrai jimat. Wa min dzalika, dan diantaranya lagi, ketika pagi, ketika petang membaca beberapa ayat yang ada di awal surat Al-Hadid dan beberapa ayat yang menjadi penutup surat Al-Hasyr. Baca pula surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas juga dibaca ketika menjelang tidur, ditambah dengan ayat kursi dan surat Al-Kafirun. Jadikan itu sebagai ucapan terakhir yang keluar dari mulut kita. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Naqif huna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim